Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang rencana pelajaran atau lesson planning. Baiklah, yang pertama yaitu lesson planning. Rencana pelajaran hanyalah panduan langkah demi langkah tentang apa yang direncanakan oleh guru IFL di kelas pada hari tertentu. Semakin detail langkah-langkahnya, maka semakin baik. Idealnya, jika Anda tidak pergi bekerja pada hari tertentu, guru lain dapat membaca rencana pelajaran Anda dan tahu persis bagaimana mengajar kelas Anda pada hari itu. Rencana pelajaran yang baik bahkan mungkin mencakup gerakan dan isyarat khusus yang digunakan untuk berbagai bagian pelajaran. Begitulah seharusnya detail rencana Anda. Ada ratusan jenis rencana pelajaran IFL, tetapi tidak ada satu format yang diterima oleh semua sekolah. Banyak sekolah memiliki format set mereka sendiri. Orang lain akan membiarkan Anda menggunakan format apapun yang Anda suka. Namun, ada beberapa kesepakatan umum tentang apa yang harus dimasukkan dalam rencana pelajaran yang baik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari lesson planning atau perencanaan pembelajaran. Yang pertama, keuntungan dari perencanaan pembelajaran. A. Menginspirasi guru untuk memperbaiki cara mengajar selanjutnya. B. Membantu guru dalam pengajarannya. C. Meningkatkan rasa percaya diri pada guru. D. Pembelajaran yang tepat diambil pada pertimbangan, tingkat, dan pengetahuan siswa sebelumnya. E. Materi pengajaran diatur dalam kerangka waktu. Kelebihan dari lesson planning selanjutnya adalah F. Menjadikan guru untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan penting ke murid. G. Memberikan bimbingan kepada guru tentang pembelajaran seperti apa yang harus ia berikan ke murid. H. Ini membantu dalam menciptakan minat siswa terhadap pelajaran. I. Merangsang guru untuk berpikir secara terorganisir. J. Membantu guru untuk memahami tujuan dengan baik. Nah, itulah kelebihan dari lesson planning. Selanjutnya adalah kekurangan dari perencanaan pembelajaran atau lesson planning. A. Dalam situasi baru atau aneh, guru merasa dirinya tidak percaya diri. B. Kadang hal yang sederhana menjadi rumit. C. Lebih banyak waktu diperlukan untuk merencanakan pelajaran. D. Guru tidak dapat bekerja atau mengajar secara mandiri. E. Kurangnya fleksibilitas dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah proses pengajaran menjadi lebih sulit. Identifikasi tujuan pembelajaran. Sebelum merencanakan pembelajaran terlebih dahulu, perlu dilakukan identifikasi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran menggambarkan apa yang akan diketahui atau didapat oleh siswa setelah pengalaman belajarnya, lebih tepatnya apa yang akan dipelajari oleh siswa selama belajar berlangsung. Biasanya ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan jelas terkait dengan hasil program belajarnya. Kedua, rencanakan kegiatan pembelajaran khusus. Saat merencanakan kegiatan pembelajaran, Anda harus mempertimbangkan jenis kegiatan yang perlu diikuti siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menunjukkan pembelajaran yang efektif dalam rangkaian pembelajaran. Aktivitas pembelajaran harus berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran dan memberikan pengalaman yang akan memungkinkan siswa untuk terlibat, berlatih, dan mendapatkan umpan balik tentang kemajuan tersebut. Yang ketiga, rencana untuk penilaian pemahaman siswa. Penilaian misalnya berupa tes, makalah, rangkaian masalah pertunjukan. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan dan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang diartikulasikan dalam tujuan pembelajaran, dan bagi instruktur untuk menawarkan umpan balik yang ditargetkan yang dapat membantu pembelajaran lebih lanjut. Nomor 4 adalah rencanakan untuk mengurutkan pelajaran. Dengan cara yang menarik dan bermakna, Robert Kidne mengusulkan proses 9 langkah yang disebut peristiwa instruksi, yang berguna untuk merencanakan urutan pelajaran Anda. Menggunakan 9 peristiwa Kidne dalam hubungannya dengan taksonomi tujuan pendidikan Bloom yang direvisi, membantu dalam merancang instruksi yang menarik dan bermakna. Nomor 5, buat garis waktu yang realistis.
Daftar 10 tujuan pembelajaran tidak realistis. Jadi persempit daftar Anda menjadi 2 atau 3 konsep kunci, ide, atau keterampilan yang Anda ingin siswa pelajari dalam pelajaran. Daftar tujuan pembelajaran yang diprioritaskan akan membantu Anda membuat keputusan di tempat dan menyesuaikan rencana pelajaran sesuai kebutuhan. Nomor 6, rencanakan penutupan pelajaran. Penutupan pelajaran memberikan kesempatan untuk menetapkan pembelajaran siswa. Penutupan pelajaran berguna bagi instruktur dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitya Sari. I am from class 3C. Model of lesson planning menurut Herbert ada 8 bisnis rencana pembelajaran yang dirancang untuk memberikan banyak kesempatan bagi guru untuk mengenali dan mengoreksi miskonsepsi siswa sambil memperluas pemahaman untuk pembelajaran selanjutnya. Pengajaran berbasis model adalah pengajaran yang dirancang untuk mendukung pengembangan dan evaluasi model mental peserta didik. Kami mendefinisikan model mental sebagai representasi internal dari pengetahuan terpadu yang mencakup komponen sistem dinamis dan ekstraksinya dengan menghasilkan beberapa perilaku atau properti yang muncul. 3 jenis rencana pembelajaran. Rinci rencana pelajaran, rencana terpinci mencakup semua dan membuat guru sepenuhnya siap untuk belajar di depan. Rencana pelajar semi rinci, tujuan, prosedur, evaluasi, tahap 1 hasil yang diinginkan, dan tahap 2 bukti penilaian. Model pendidikan dalam rencana pembelajaran. 1. Rencana pembelajaran model kurikulum rencana pembelajaran ini dirancang untuk membantu mengajar siswa tentang berbagai jenis model kurikulum. Siswa akan menerapkan apa yang mereka pelajari tentang model dan kerangka kurikulum untuk menulis kurikulum mereka sendiri. 2. Template rencana pembelajaran EEL. Format rencana pembelajaran EEL elemen penting dari instruksi dalam acara unik untuk mendekati pengajaran. Pelajaran ini memberikan gambaran umum tentang model dan menyediakan template untuk Anda gunakan. 3. Template rencana pelajaran model Assure. Menggunakan model Assure untuk merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran di kelas Anda. Pelajaran ini memberikan informasi tentang format rencana pembelajaran Assure, termasuk apa yang membuatnya unik, dan menawarkan contoh template untuk aplikasi yang mudah mendukung. Oke, jadi fungsi dari lesson planning sendiri. Fungsi lesson planning dibagi menjadi 2, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi implementasi. Fungsi perencanaan mendorong guru untuk lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang matang. Sedangkan fungsi pelaksanaan adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan pelaksanaan pembelajaran berjalan efektif sesuai dengan yang direncanakan. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa.